Ya iktp udah ada, ngapain pemilu nggak pakai iktp aja kan? Iya, itu teknologi yang paling sederhana di dalam big data itu, yaitu e-election itu. Itu teknologi yang dari 30 tahun lalu udah dipakai di mana-mana. Iya. Nah, jadi sebetulnya bangsa ini mampu untuk menyiapkan masa depan dengan berbasis pada ilmu pengetahuan tuh. Tetapi ilmu-ilmu nujum itu justru yang menguasai politik kan. Jadi saya lama sekali mendambakan pemilu, jadi elektronik pemilu. Ya, Anda tahu semua dilakukan seperti pajak. Pajak kan karena kita tidak ada lagi kan yang di pembayar pajak tidak boleh kontak dengan pemungut pajak, tetapi langsung melalui transfer bank, melalui elektronik transfer itu. Nah, dapat diyakini kalau walaupun walaupun tentu nggak mustahil untuk sempurna, tetapi saya yakin kalau elektronik pemilu itu dilakukan, kecurangan itu akan berkurang, minimal berkurang. Tetapi sudah 20 tahun saya berjuang, saya nggak digubris. Atau ya pura-pura digubris tapi kemudian nggak dilakukan. Ya, sebetulnya ada apa? Kenapa kok bangsa kita bertahan kepada sistem pemilu manual yang sudah terbukti mahal dan waktu 2019 korbannya nggak sedikit, Pak. Ratusan kan petugas pemilu itu. Karena terlalu letih kan gitu. Nah, kenapa? Ada apa? Kok pemilu nggak boleh? Nggak boleh di sini. Ini saya baru tahu bahwa Jaya Suprana adalah orang yang paling lama memperjuangkan pemilu. Oh, dari awal. Pemilu. Dari awal. Oke, karena itu saya kasih piagam muri pada Pak Jaya Suprana. Terima kasih. Dari orang yang paling lama. Ya, nanti piagam murinya itu tanda tangannya saya diganti tanda tangan Anda. Oke. Ya. Oke. Kita ingin itu dari awal. Bahkan di 2 pemilu terakhir masyarakat sipil itu mendorong itu. Tetapi kita tahu undang-undang untuk mengubah itu adalah kepentingan partai. Nah, kalau itu dilakukan, partai kehabisan atau kurang. Itu yang saya sebetulnya saya tahu, tapi saya biar Anda yang ngomong, jangan saya yang ngomong. Jadi begitu. Jadi ini kayak kan kita mau oke, boleh beli kucing dalam karung, boleh. Tapi lebih baik karungnya dibolongin supaya kita tahu kucingnya apa di situ warnanya, tuan. Kan sering kali kalau kucing dalam karung itu kan ya udah ketahuan kok karungnya udah bolong tuh, ngapain diumpetin lagi tuh. Tapi ya jangan masa kita milih kucing dalam karung. Ya kita milih kucing yang di luar karung. Gitu kan. Enggak. Kucingnya itu kita beli kucing dalam karung bolong, jadi langsung kelihatan. Ya, nanti Anda jangan ngambil kucingnya Schrödinger lagi dibawa-bawa nanti. Wah, itu kucing di metaverse itu di. Oke. Jadi balik tadi. Jadi menurut Anda sebetulnya memang pemilu oke kan? Oke kan sebetulnya? Sangat oke, karena itu artinya percaya pada teknologi. Teknologi itu lebih mampu untuk menahan arogansi korupsi daripada orang. Jadi Jadi nggak ada tatap muka di situ, tiba-tiba sogok menyogok. Nah, poin kita sekarang adalah mendorong KPU untuk aktifkan itu. Jadi ini tahun ke-21 buat Pak Jaya untuk menuntut supaya iktp udah ada, ngapain pemilu nggak pakai iktp aja kan? Mas Rocky, saya itu sampai waktu itu bekerja sama dengan Kemenristek. Waktu itu masih Kemenristek untuk membuktikan, kan KPU bilang, Pak, nggak mungkin, kita teknologinya belum ada, kita belum ada orangnya. Kemenristek menjamin saya bisa. Iya, itu teknologi yang paling sederhana di dalam big data itu, yaitu e-election itu. Itu teknologi yang dari 30 tahun lalu udah dipakai di mana-mana. Iya. Nah, kebetulan ini ada sahabat kita dan mahaguru riset saya, yaitu Dr. Idwan Suhardi. Nah, Pak Idwan Suhardi, silakan. Anda nimbrung, saya paksa Anda untuk nimbrung, ya, untuk meyakinkan ini Mas Rocky bahwa
sebetulnya bangsa Indonesia ini, para putra terbaik Indonesia siap menyelenggarakan pemilu, elektronik pemilu. Silakan Pak Idwan Suwadi. Oke, Pak Idwan. Makasih nih Pak Jaya, Pak Rocky luar biasa. Pak Rocky ini saya selalu ngikutin dialog Pak Rocky. Memang paling rasional lah. Artinya kalau paling rasional itu dengan iptek itu sangat familiar. Itu betul sekali. Betul sekali Mas Rocky, bahwa sekarang apalagi coba kita bisa tuh dengan kemarin dengan COVID dengan Peduli Lindungi. Artinya kita bisa menggunakan teknologi dalam hal ini, data dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Artinya dalam kemarin COVID itu masalah penyakit. Nah tentunya sama prinsipnya ya, bahwa kita punya data, sebetulnya kita bisa gunakan. Yang tadi Pak Rocky katakan bahwa ini sih sebetulnya prinsip-prinsip sangat sederhana. Memang ya juga semuanya. Jadi memang kembali lagi saya kadang-kala juga bingung sendiri begitu ya. Bingung sendiri itu artinya ini apa mau dicari solusi atau memang tadi yang Mas Rocky katakan ya memang maunya yang nggak mau solusi. Gak mau solusi. Iya. Jadinya ya udah, biarkan seperti ini dan sebagainya. Ini barangkali ini menjadi satu comfort zone untuk kepentingan tertentu. Tapi kalau mau mencarinya solusi, seharusnya nggak masalah gitu. Dan kita buktikan kemarin bisa tuh COVID tuh kita tertib menggunakan software Peduli Lindungi dan sebagainya. Artinya secara teknologi yes bisa. Barangkali itu sementara ini Pak Jaya dan iya, tinggal Rocky. Masalahnya tinggal mau atau tidak kan, Dr. Sudirman? Iya, masalahnya mau apa tidak. Itu yang justru pertempurannya di ranah tadi, filosofinya Mas Rocky tadi. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Rocky. Betul, solusi teknologi itu solusi yang paling imparsial itu. Di situ tidak masuk emosi, di situ tidak masuk koneksi itu. Jadi sebetulnya bangsa ini mampu untuk menyiapkan masa depan dengan berbasis pada ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu-ilmu nujum itu justru yang menguasai politik kan. Jadi keanehan itu kan dasarnya apa? Jadi satu waktu nanti coba kita bandingkan misalnya Indonesia belum siap dengan teknologi itu. Saya baca di koran asing, koran Indonesia juga, seorang perempuan warga negara Indonesia yang lari dari Indonesia ketika reformasi, ketika kerusuhan, dia sekarang jadi konsultan dari NASA, konsultan dari Elon Musk, konsultan dari Harvard Technological Research atau apa namanya itu, untuk mendesain pemukiman di luar angkasa, di planet Mars. Kan itu gila kan, jadi orang Indonesia udah mampu untuk jadi arsitektur ruang angkasa, sementara kita di sini masih sibuk nanam beton di IKN. Kan itu ajaib kan? Apalagi, yes. Jadi secara teknologi otak kita itu mampu dan bahkan melampaui persaingan pada engineer dunia. Kenapa cuma soal kotak pemilu itu susah betul buat pakai teknologi kan? Jadi itulah kekonyolan kita. Kita punya potensi, tapi potensi itu jadi e-election itu dibatalkan oleh U-election itu. Pemilu dibatalkan oleh U-pemilu. U stand for uang. Oke, ya udah. Nah, Mas Rocky, itu Pak Idwan itu saksi hidup bahwa tidak jauh-jauh ke yang pergi ke Amerika Serikat, tapi ada seorang pemuda di Tangerang, ya itu dia menemukan satu teknologi yang saya sendiri nggak tahu itu teknologi apa, ya karena demikian advance-nya, ya. Tetapi jelas NASA memakai yang penemuannya dipatenkan dan NASA membeli paten itu untuk penerbangan pesawat luar angkasa. Itu anak Tangerang itu. Ya itu, dan pada saat yang sama Tangerang itu stuntingnya tinggi sekali itu. Jadi, yes. Jadi kita lihat kontras tuh. Ada kemiskinan, tapi ada otak yang cerdas di situ tuh.
Dan ini sebetulnya modal kita untuk mengatakan bahwa bayangkan kalau stunting di situ kita turunkan 10% atau 15% aja. Itu anak-anak yang potensial untuk digaji oleh NASA, di pekerjaan NASA itu berlebihan. Jadi itu intinya, ini soal pilihan kebijakan. Apakah pemerintah mau mengeluarkan anggaran untuk nutrisi otak atau untuk main politik, kan itu intinya kan. Jadi kita kendalikan stunting supaya generasi ke depan itu bisa bersaing sampai ke neuroscience, neurofilosofi, filsafat angkasa luar bahkan itu kan itu yang kita inginkan. Nah persaingan itu kan cuma ukuran 2-3 tahun. Begitu kita salah menginvestasi manusia, maka kita akan tertinggal di dalam teori yang disebut sebagai bonus demografi. Itu nggak ada itu. Demografinya ada, tapi bonusnya nggak ada. Ya, oke. Oke. Nah ini di sini kita punya Dr. Kobalen. Ya ini menarik sekali, beliau ini seorang yang ahli Bhagavad Gita. Ya, ini beliau ada di antaranya, Mas Dr. Kobalen, Anda silakan bikin kacau balau lagi ini pembicaraan ini. Silakan, Dr. Kobalen. Selamat sore Bapak-bapak sekalian, Bang Rocky. Saya rasa selamat sore, udah lama nggak bertemu ya. Ya, saya yakin Bang Rocky masih kenal saya. Sangat kenal. Ya. Saya tidak pernah lupa mengikuti semua gerakan provokasi melalui bahasa Bang Rocky kepada putra-putra bangsa dan calon generasi muda yang bermartabat di negara ini. Begitu saya lihat judul dan ada Bang Rocky dengan Bang Idwan, ini menarik perhatian saya. Saya konsen kepada dua hal. Pertama tadi bahwa e-election itu hampir semua negara, termasuk kalau kita lihat India yang punya yang luas daerahnya dan jumlah penduduknya hampir 1,4 miliar sudah menggunakan itu. Di sini mereka di sini sebenarnya Pak Jaya bukan menolak, mereka tidak mau. Nah, karena tidak bebas melakukan perampokan suara melalui cara-cara mereka. Dan mereka sudah dininabobokan dari waktu ke waktu. Duduk tenang-tenang, sudah ada yang ngatur suara mereka. Saya kan saksi hidup dan juga korban, Pak Jaya. Iya, betul. Korban. Saya kan ikut perjalanan Pak Prabowo juga bagaimana. So, kedua tadi dibilang pemilihan umum bahwa Republik Indonesia ini para pemimpinnya ditentukan oleh rakyat melalui pemilu. Yes. Tapi itu adalah simbol dan judul terjadinya proses pemilihan pimpinan. Mari kita buka hati, pikiran dengan jujur. Pertanyaan saya, siapa sih yang menentukan Presiden Republik Indonesia sebenarnya? Apakah benar rakyat? Atau ada oknum-oknum melalui lembaganya yang sudah disetting sebelumnya? Wah. Kembali, Kobalen bicara ini karena korban. Gitu, Oke. Mas Rocky, tolong ada yang jawab. Ini pertanyaan terlalu berbahaya untuk saya jawab. Oke, silakan. Anda saya korbankan. Oke. Saya dengan Bang Rocky ini 11-12. Cuma Bang Rocky lebih berani karena bebas, free bird. Saya adalah pengurus satu partai. Jadi saya sedikit paham, apalagi pecinta filsafat kehidupan dan sedikit tahu filsafat kehidupan sejak 3.000 tahun yang lalu. Bapak-bapak sekalian bahkan pernah menerjemahkan buku yang usianya 3.000 tahun yang sudah diterjemahkan 67 bahasa dunia. Saya siap untuk mengirimnya untuk Bang Rocky, walaupun itu mungkin bagi Bang Rocky adalah sampah rokok kalau dibaca gitu. Karena itu Bang Rocky, Pak Jaya dan Pak Idwan, saya baru pertama ketemu Bapak, tapi tadi kalimat Bapak menyentuh saya. Tidak sulit menggunakan electronic system in our election
kalau manusia-manusianya memang mau terbuka. Tapi selama ada karakter-karakter manusia yang sudah dididik, ada kalimat tadi, sudah diicon dari awal. Bahkan untuk menempati posisi-posisi hari ini, maka it look like it's impossible for another 20 to 50 years. Oke. Thank you. Silakan Mas Rocky. Saya anggap bahwa impetus ini akan menciptakan momentumnya sendiri tuh. Karena kelihatannya para kandidat yang sekarang terbaca, Pak Prabowo, Pak Anies, ada Pak Ganjar, Pak Sandi segala macam itu adalah orang-orang yang menginginkan kejujuran di dalam pemilu. Jadi sebetulnya semoga pembicaraan ini kita rekam, kita kirim pada semua kandidat presiden supaya kalian mau jadi presiden pakai fasilitas yang memungkinkan kalian tidak komplain ke Mahkamah Konstitusi nanti. Kan itu dasarnya kan. Jadi dengan teknologi juga lebih jujur, tidak ada kasak-kusuk tuh. Jadi mari kita manfaatkan Jayus Prana Show sesi political philosophy ini sebagai kampanye untuk mendorong kasih impetus yang kuat pada para kandidat untuk bicara tentang pentingnya perubahan tata cara pengumpulan suara di pemilu nanti. Itu baru bermutu tuh. Kita mau dengar itu. Jadi betul sekali keterangan yang diucapkan Kebalen tadi, yaitu sebetulnya kita ingin agar supaya ucapan itu datang dari kandidat sendiri kan. Kan dulu kan semua kandidat merasa ya udahlah kita terima nasib diatur oleh KPU. Sekarang kita atur KPU. Dan itu harus ada dorongan moral, dorongan kuat, energi yang cukup untuk bilang bahwa KPU kalau Anda mau bermutu, Anda bilang bahwa kami tidak butuh uang sebanyak yang kami perlukan untuk cetak kartu suara. Itu pemborosan tuh. Kami tidak mau digaji lagi kalau pemilu itu tidak berdasarkan elektronik. Kami tidak mau lagi petugas-petugas kami itu tewas hanya bergelimpangan hanya karena kelelahan menghitung surat suara. Kan itu sebetulnya kan. Jadi teknologi juga mencegah kejahatan dan kemanusiaan kita hidupkan kembali karena kita percaya bahwa kejujuran itulah yang menjadi dasar kenapa kita berpolitik.